Pemain Oxford United, Marcelino Ferdinand, terpantau menjadi yang pertama tiba di Bali jelang pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 pertandingan pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Group. Pasukan asuhan Patrick Kluivert nantinya akan menjamu Cina terlebih dahulu pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan bertolak ke markas Jepang pada 5 hari kemudian. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, PSSI berencana akan menggelar TC untuk para pemain Timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei 2025. Meski belum diketahui siapa saja nama yang akan dipanggil ke skuad Garuda, namun ada salah satu pemain yang justru terpantau sudah terlebih dahulu tiba di Bali. Adalah Marcelino Ferdinand yang terpantau sudah berada di Pulau Dewata usai memperkuat Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris. Melalui unggahan Instagram story miliknya, Marcelino Ferdinand terlihat membagikan foto kolam renang di sebuah hotel dengan keterangan berada di Bali pada Jumat, 9 Mei 2025. Hal ini menunjukkan keberadaan sang ex-pemain Persebaya Surabaya itu menjadi pemain pertama yang tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Marcelino Ferdinand memang sudah libur dari kompetisi Liga Inggris atau Divisi Championship usai menghadapi Swansea City. Pada laga itu, Lino, sapaan akrab Marcelino Ferdinand berhasil menjalani debutnya untuk skuad senior Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu tercatat lebih sering membela Oxford United untuk kelompok usia U21 alih-alih bersama skuad senior. Meski menjadi pemain pertama yang tiba di Bali, namun sungguh disayangkan mengingat dirinya harus absen saat menghadapi Cina. Marcelino Ferdinand absen dalam laga kontra Cina akibat harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan saat menghadapi Bahrain, 25 Maret 2025. Selain dirinya, ada Martin Paes yang juga harus absen di pertandingan kontra Cina akibat mendapatkan sanksi yang sama. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand resmi menjadi pemain abroad pertama yang tiba di tanah air untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United itu pun memilih liburan sejenak di Bali sembari menunggu panggilan dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ya, Kluivert sampai saat ini sejatinya belum mengumumkan siapa saja pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggilnya untuk 2 pertandingan pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Meski begitu, nama Marcelino dipercaya bakal dipanggil mengingat besarnya kontribusi untuk skuad Garuda. 1. Langsung liburan. Marcelino saat ini tengah berkarier di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 bersama Oxford United. Karena klubnya tidak lolos playoff, maka perjalanan Oxford United di musim ini telah berakhir. Marcelino lantas memanfaatkan peluang itu untuk berlibur sejenak di Bali. Sementara rekan setimnya di Oxford United, yakni Ula Romeni justru belum tiba di tanah air. Kabar Marcelino sudah di Bali dapat diketahui dari postingan Instagram Stories mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Ia mengupload foto tengah berada di sebuah penginapan, tak lupa mencantumkan lokasi, yakni Bali, pada Jumat 9 Mei 2025. 2. Mengapa Bali? Tampaknya Marcelino memilih liburan di Bali bukan tanpa alasan. Ia memilih sudah berada duluan di lokasi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia akan berlangsung. Ya, PSSI sebelumnya sudah mengabarkan pelatih Patrick Kluivert akan mengumpulkan anak buahnya di Bali pada akhir Mei 2025. TC tersebut akan digelar untuk persiapan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan saat bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan.
Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik, ujar Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik kepada awak media, termasuk Okezone beberapa waktu lalu. Kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana, ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana-sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Ada jarak 1 angka dengan Arab Saudi di posisi ketiga, dan beda 4 angka dengan Australia yang menempati peringkat kedua. Melihat kondisi itu, setidaknya Timnas Indonesia harus menang saat melawan Cina untuk membuka kans Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Baik itu via 2 tim terbaik untuk lolos langsung, atau via peringkat ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berniat menurunkan pemain muda pada 2 laga terakhir di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Jepang nantinya akan melawan Australia dan Timnas Indonesia. Tim Samurai Biru dijadwalkan bertamu ke kandang Australia pada 5 Juni 2025. Jepang kemudian bakal menjamu Timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Hajime Moriyasu berniat menurunkan pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain. Selain itu, pelatih berusia 56 tahun itu ingin para pemain muda tersebut dapat beradaptasi dengan skema permainan Jepang. Langkah Hajime Moriyasu ini memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Soalnya, Jepang kini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang memimpin Grup C dengan raihan 20 poin dari 6 laga. Koleksi poin tersebut terpaut 7 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Jepang tetap akan finish sebagai juara Grup C meski menelan 2 kekalahan beruntun di laga sisa. Saya ingin mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan memikirkan menit bermain dan cedera. Saya tidak tahu sampai sejauh mana. Saya ingin memanggil pemain yang berpotensi lebih berharga di masa depan dan menyebarkan pengetahuan tentang taktik tim. Saya ingin menerima tantangan itu, kata Hajime Moriyasu dilansir. Pasalnya, skuad Garuda jadi memiliki peluang lebih besar untuk mendulang poin jika Jepang berniat memainkan pemain muda. Tim asuhan Patrick Kluivert untuk sementara menempati peringkat 4 Grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia wajib mempertahankan posisi tersebut bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang diketahui, 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Posisi skuad Garuda bisa dikatakan belum aman. Bahrain dan Cina yang menempati posisi kelima serta keenam hanya berjarak 3 poin. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Duel melawan Cina nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025.